Isbiru. Di akhir zaman kamu wajib bersabar untuk mengatakan tidak pada maksiat, untuk mengatakan tidak pada dosa, untuk tidak kepada mungkarat. Katakan tidak. Kalau kita seorang pejabat, kita dapat tawaran-tawaran menggiurkan, bahkan bisa jadi disogok dengan harta yang masya Allah, jabatan yang dijanjikan untuk lebih naik, lebih bergengsi, sementara di situ ada kemarahan Allah, ada murka Allah. Katakan tidak, bersabarlah kita di situ. Walaupun pada akhirnya kita bisa jadi dijatuhkan rating kita, level kita, bisa jadi kita dipindahkan, dimutasi ke tempat lain, atau bisa jadi kita difitnah lalu di PHK dan sebagainya, atau bisa jadi kita difitnah karena kita tak mau bergabung dengan kejahatan dan dosa, akhirnya kita dijebloskan ke penjara. Bersabarlah kalian, bersabarlah kalian. Bagi pengusaha-pengusaha yang di masa COVID-19, sangat banyak perusahaan-perusahaan yang tutup gulung tikar. Sangat banyak orang-orang yang akhirnya dirumahkan, yang di PHK, ya. Lalu sekarang datang tawaran dari bank-bank konvensional menawarkan bantuan ini, bantuan itu, tapi dengan ribawi. Ini juga wajib bersabar. Saya sudah cukup, masa lalu saya sudahlah cukup. Saya sudah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tuntaskan yang sudah terlanjur dan saya ingin tutup selama-lamanya. Saya tidak ingin membuka lagi lembaran baru. Kalau saya mati di tengah jalan, saya akan termasuk manusia yang paling lama dalam neraka jahanam. Begitu Pak. Sabar untuk tetap berani mengatakan tidak ketika ada tawaran-tawaran. Sabar untuk tetap mengejar sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, untuk tetap menutup aurat ibu-ibu bagi yang masih muda-muda, yang punya anak gadis juga demikian. Sabar, isbiru. Kekuatan yang bisa kamu andalkan di akhir zaman hanyalah sabar. Sabar. Termasuk tadi dikatakan ada request agar saya menyampaikan tentang masalah memanah. Memanah ini butuh kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Ismail adalah pemanah ulung di muka bumi. Nabi Ismail. Nabi Muhammad tidak pernah beliau yang tidak hadir dalam setiap acara panahan, baik beliau sebagai pemanah atau beliau sebagai penonton pertandingan panahan. Masalah memanah, satu butir anak panah itu, kata Rasulullah SAW, menjadikan pembuatnya, pembelinya, pemakainya, dan yang tukang mengambilkan ketika dilepaskan dia mengambilkan, tapi dia niatkan karena Allah, dijamin untuk mereka surga. Ini besar Pak, masa pahala panahan ini besar sekali pahalanya. Surga. Siapa yang membelikan anak panah karena Allah, siapa yang membuat anak panah karena Allah, siapa yang melepaskan anak panah karena Allah, siapa yang mengambilkan anak panah yang besar karena Allah, untuknya surga. Hadisnya sahih. Ibarat Allah yang kami muliakan, masalah panah, jarak antara kalian dengan tempat kalian melepaskan anak panah, jarak antara kalian itu adalah taman di antara taman-taman surga Allah. Hampir sama dengan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah taman di antara taman-taman surga Allah. Orang banyak tak tahu ini kalau masalah panahan. Tapi ketahuilah, memanah pun butuh kesabaran. Nggak kena sekali, nggak kena 2 kali. Ketika selesai patah anak panahnya, anak panah itu mahal. 30.000, 35.000 sampai 50.000. Apalagi anak panah yang kualitas terbaik bisa sampai 150.000 harganya satu. Sekali tembak meleset, kena tembok, patah. Butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Apalagi jalan ke sana. Karena memanah itu ada berbagai macam level. Ada memanah ground, darat, ada memanah di atas tebing, ada memanah dari bawah ke atas, ada memanah di atas kendaraan bergerak, ada memanah di atas kuda. Yang tertinggi nilainya adalah memanah di atas kuda. Dan itu butuh kesabaran melatih. La tas'amu, kamu jangan pernah bosan memanah. Ini lihat saya Pak. Saya ini cedera ringan tapi lumayan. Pergelangan ini terasa ngilu, kayaknya ini otot atau apalah, saya nggak tahu, biru. Ini memanah di atas kuda. Kudanya sedang melaju cepat, saya melepaskan anak-anak panah saya. Karena pesantren kita adalah pesantren tahfizul Quran, ulum syar'i, dan pesantren atlet. Alhamdulillah santri-santri kita adalah atlet. Bahkan kemarin sebelum Covid, atlet kita ada yang menjadi juara 2 dunia. Setelah di Korea Selatan, kemudian melanjutkan ke Iran, dan kita menjadi pemenang juara 2 dunia mengalahkan juara lainnya. Saya sebagai owner, sebagai syekh dari pesantren, tentu saja saya harus menjadi salah seorang di antara memberikan keteladanan.
Kalau tergelincir jatuh macam ini biasalah, bawa mobil ada cederanya, bawa motor ada tergelincirnya, itu biasa Pak. Tapi begitulah latihan. Dan nggak boleh yang merasa umurnya sudah ini, oh saya udah tua. Berapa umurmu? Ambulan 52 tahun, nggak bisa memanah leh. Kecil sih ya, nggak bisa. Nabi Muhammad baru mulai perang umurnya 54 tahun. Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah mulai perang umurnya sudah mendekati 60 tahun baru mulai perang. Itu kalau perang ya. Tapi dalam masalah memanah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, imamnya para ahli hadis, 74 tahun umurnya, dia masih terus melemparkan anak-anak panah dan melemparkan tombak. Ketika murid-muridnya datang, wahai syekh, wahai guru kami, kalaupun terjadi perang, bukankah yang wajib berjihad adalah kami yang laki-laki yang muda-muda ini? Bukankah engkau sudah saatnya istirahat dan cukup mengajar saja? Apa kata beliau? Hai anak muda, kau bacalah ayat Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Apakah ayat itu khusus untuk anak muda atau untuk seluruh umat Nabi Muhammad? Jadi ternyata Allah mewajibkan pandai berkuda, mahir berkuda, dan hebat memanah. Itu wajib hukumannya bagi setiap laki-laki dan wanita. Jawaban kita apa nanti di depan Allah? Kita punya waktu tapi kita tidak memanfaatkannya. Apa jawaban kita di hadapan Allah? Sudah berapa umur bapak sekarang? 50 Ustaz, 55 Ustaz, 60 Ustaz. Kenapa bapak enggak mana? Kenapa bapak tidak berkuda? Ambulah tuh Ustaz, lagi pula tidak ada kuda di sini. Kenapa tidak diadakan? Mobil bisa kita adakan di sini. Wahai hamba-hamba Allah, ini maaf ini agak sedikit ini. Apa kata Rasulullah? Ma min muslimin illa haqqa alaihi ayyartabita farasan li dinillah idza ataqa dzalik. Kalau ada seorang muslim yang diberi oleh Allah kelebihan harta, dia sudah bisa membeli kendaraan kehidupannya, tapi dia tidak memiliki seekor kuda untuk agama Allah, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hukumnya wajib baginya memiliki seekor kuda. Jadi memiliki seekor kuda itu Pak, ternyata hukumnya wajib bagi lelaki wanita yang mampu. Untuk apa kuda itu? Untuk melatih anak-anak muda berlatih kuda, untuk melatih generasi muslim untuk berkuda, karena nggak semua orang mampu beli kuda Pak. Tidak semua orang mampu beli kuda. Beli kuda itu, kuda yang bagus-bagus itu harganya sama dengan mobil. Bagi orang kaya, mobil 2, 3, 4 itu biasa aja bagi dia. Tapi dia nggak punya kuda, dia ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Di atas kuda itu kita berlatih memanah. Untuk apa memanah? Di akhir zaman semua teknologi akan mati. Rasulullah mengatakan, kamu nanti di akhir zaman akan membela dirimu dan akan berperang untuk membela agama Allah di belakang Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Kembali menggunakan pedang, tombak, panah, dan kendaraan kamu pada masa itu kembali menggunakan kuda. Jadi masalah berkuda ini, mau teknologi secanggih apa saja tetap diperintahkan. Memanah mau secanggih apa saja tetap diperintahkan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, para anak muda, jangan pernah kalian kehilangan kesabaran. Teruslah memanah, teruslah memanah. Orang-orang tua, saya kasih tahu, Pak Mahathir Muhammad, masih diingat dengan nama ini, Mahathir Muhammad? Berapa usia Mahathir Muhammad? 94. Waktu beliau kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia, waktu itu usia beliau berapa? 92. Bapak Ibu lihat nggak beliau tampil di TV bagaimana? Beliau berjalan berdiri lurus, ya. Beliau berjalan berdiri lurus, masih tegap, dadanya masih membusung ke depan. Tahu nggak Bapak Ibu rahasianya apa? Ternyata dalam satu minggu itu 3 kali Mahathir Muhammad tetap menunggangi kuda-kudanya, dan beliau menunggangi kudanya sampai 20 km Pak. Satu minggu itu 3 kali. Kalau naik kuda itu orang bukan kayak naik sepeda motor Pak. Naik kuda itu peraturannya wajib membusung dadanya seperti ini, ya, wajib membusung seperti ini, ya, kemudian memegang tali kekangnya seperti ini, ya. Ya, kita terus melaju kuda kita. Kemudian beda kalau sepeda motor kan gini Pak, ya, makanya orang pakai sepeda motor tuh bungku-bungku. Kalau penumpang kuda enggak, jantan Pak. Kalau dia kurang tanggung gagahnya, kalau naik kuda jadi gagah dia. Kalau dia gagah naik kuda kayak pangeran, kayak pahlawan dia Pak. Naik kuda walaupun dia gembrot gendut, kalau naik kuda tuh gagah aja nampaknya. Gitu. Nah, kaum muslimin, saya nggak tahu nih di Tembilahan sudah ada nggak stable muslim? Sudah ada belum?
Kayaknya belum nih. Dari wajahnya nampak sekali wajah-wajah baru mendengar tentang masalah kuda. Baik, ini masalah kuda, masalah memanah ya. Dan masalah memanah dan berperang yang hukumnya adalah wajib. Bukan, kalau wajib memiliki hanya bagi orang yang mampu, tapi wajib berlatihnya bagi setiap kita. Dan saya tidak tahu sekali lagi bagaimana cara Bapak Ibu menjawab di depan Allah nanti tentang masalah berkuda memanah. Ada permainan yang setiap permainan itu dibuat, Allah menyuruh para malaikatnya hadir ke permainan itu sebanyak-banyaknya. Malaikat disuruh Allah hadir ke permainan itu sebanyak-banyaknya, dan permainan itu akan bisa melewatkan banyak waktu, tapi Allah ridho dengan mereka semua. Para malaikat itu mendoakan kepada seluruh yang main, ya Allah, ampuni dosa mereka semua, ya Allah, berkahi mereka semua. Siapa yang main itu? Satu, yang bermain dengan anak-anak panahnya. Kedua, yang bermain dengan kuda-kudanya. Mungkin dia melatih kuda, mungkin dia merawat kuda, mungkin dia sedang berlatih dirinya di atas kuda. Pokoknya berkaitan dengan ini, didoakan oleh para malaikat, berkahi mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Mirip Pak dengan kita di majelis ilmu, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka yang ada di majelis ilmu ini, ya Allah berkahilah waktu mereka, lapangkan rezeki mereka. Terus apalagi orang yang bercumbu dan bergelut dengan istrinya. Ini 3 permainan yang Allah ridho dan Allah cinta dengan orang-orang itu. Bermain panah, bermain kuda, dan bercumbu, bercinta, bergelut dengan istrinya. Yang kau punya istri, cepat beristri lagi. Yang sudah janda, cari suami lagi. Biar bisa didapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda Ustaz, kami dah tua-tua, ya udah nggak apa-apa, amal-amalan yang lain aja lah. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini udah siang. Jadi apa yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu semua, kita di akhir zaman ini diperintahkan oleh Nabi, bertahanlah kamu. Dalam bahasa Arabnya isbiru, bersabarlah kamu, bersabarlah kamu, bertahanlah dalam segala kebaikan yang harus kita kontinyukan, dalam segala kesesatan dan dosa yang harus kita hindari, apapun bentuk godaannya, bertahanlah kita. Nah, di hari-hari susah nanti terjadi petaka, bencana, musibah, lepasnya dajjal, kamu akan dijaga oleh Allah berkat alot lihat uletnya kita dalam kesabaran. Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita. Baik hamba-hamba Allah yang kami cintai, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Dan sebelum saya tutup, Bapak Ibu yang kami cintai, ingat sesuatu hal. Di akhir zaman yang akan Allah jaga hanyalah orang-orang yang beriman dan amal solehnya banyak. Ternyata iman dan amal soleh itu tidak menolong kita saat kita sudah mati saja Bapak Ibu. Sebagian orang, sebagian besar malah menyangka iman iman dan amal soleh kita sekarang bermanfaat nanti setelah kita mati. Ternyata masih hidup kita di dunia, amal soleh dan iman kita di akhir zaman sangat menolong kita. Contoh, Bapak lihat 3 orang lelaki yang terkurung dalam gua, lalu masing-masing mereka menyebutkan amal soleh mereka kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan amal soleh itu Allah bukakan pintu gua yang tertutup oleh batu besar. Masih hidup mereka Pak, amalannya itu sudah bisa diminta untuk sebagai wasilah agar Allah menyelamatkan mereka. Itu contoh. Yang kedua, Nabi Yunus dalam perut ikan, terkurung 40 hari 40 malam dalam perut ikan, tidak ada udara, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada cahaya, tapi ternyata hidup Pak. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Karena Nabi Yunus sebelumnya adalah orang yang beriman, amal solehnya banyak, di ahli zikir. Maka ketika dalam perut ikan, Allah jaga dia. Dia berzikir, dia berlindung kepada Allah, Allah selamatkan dia, hidup 40 hari. Di akhir zaman, amalan-amalan solehmu bisa dipanggil dan diminta kembali kepada Allah agar dia menjadi penyelamatmu. Allah akan selamatkan kamu berkat iman dan amal soleh. Maka sekarang ini wahai Bapak Ibu, perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Saya tidak berani mengatakan bahwa masih lama, tidak berani. Dan saya juga tidak berani mengatakan sudah dekat hitungan minggu atau bulan, juga tidak berani. Tetapi saya katakan tanda-tandanya sudah lengkap.
maka waktu bagi Bapak untuk berbanyak amal soleh itu walaupun sudah sedikit tinggal lagi, manfaatkan sebaik-baiknya. Saya hanya sekedar menyampaikan Bapak Ibu, manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya, karena tidak ada yang akan selamat kecuali yang punya tabungan amal yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah yang kami cintai dan kami muliakan, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Bapak Ibu menghadapi bencana dan musibah dan Bapak Ibu sudah punya stok amal soleh, tinggal mendoakan pada masa itu. Ingat baik-baik nasihat saya ini penutup ya. Ingat baik-baik oleh Bapak Ibu, saat terjadi bencana Bapak Ibu langsung berdoa, ya Allah, hari ini banjir besar menutupi kota-kota kami di Indonesia. Ya Allah, tsunami, ya Allah, gempa besar, gunung meletus, ya Allah, kemarau ekstrim, ya Allah, ya Allah, kami minta tolong ya Allah kepadamu, mohon selamatkan kami. Kata Rasulullah, orang yang sebelumnya yang berdoa itu sebelumnya dia adalah orang yang beriman, amal solehnya banyak, doanya itu sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Tapi syaratnya di masa-masa dia masih aman. Sekarang kita masih aman atau udah kacau Pak? Aman. Untuk di Indonesia aman, alhamdulillah, aman, alhamdulillah. Siapa yang di masa-masa amannya kuat beramal dan banyak berdoa kepada Allah, di saat genting yang mematikan dia sekali saja berdoa kepada Allah, langsung Allah prioritaskan dia, Allah kabulkan, Allah langsung jawab, Allah selamatkan dia. Itu hanya terjadi bagi orang-orang yang memprioritaskan Allah Subhanahu, orang-orang yang memprioritaskan beramal dan berdoa di masa-masa masih aman untuk di hari genting. Sekali lagi saya minta maaf pada Bapak Ibu, ayah bunda sekalian. Bisa jadi ini pertemuan kita yang pertama dengan saya, dan bisa jadi juga sekaligus yang terakhir. Kita tidak tahu kita masih bisa berjumpa atau tidak, karena saya agak sedikit ragu melihat keadaan dunia di waktu-waktu yang terdekat ini Pak. Dan saya termasuk yang selamat enggak dalam waktu dekat ini, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang penting ketika saya ada, saya sampaikan pada Bapak Ibu, tak lama lagi kita semua akan menghadapi kondisi terberat di bumi ini, dan yang akan dijaga Allah hanyalah yang punya iman baik dan amal solehnya banyak. Ya, inilah yang akan diprioritaskan oleh Allah untuk dijaga. Kalaupun meninggal syahid insyaallah, kalaupun meninggal husnul khotimah insyaallah taala.